Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Vera Dwi Putri, guru fisika di SMA Negeri 5 Lubuk Linggau, calon guru penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 1.1. Model refleksi yang saya gunakan adalah model 4F, yaitu fact, peristiwa, feelings, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, penerapan. Yang pertama, fact, peristiwa. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 dibuka secara resmi oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, yaitu Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, pada sesi pertama. Kemudian pada sesi kedua dilanjutkan oleh BGP masing-masing provinsi, dalam hal ini BGP Provinsi Sumatera Selatan. Pada kegiatan ini, CGP diberikan arahan alur kegiatan mulai dari teknis, strategi dalam mempersiapkan dan menyesuaikan diri selama pendidikan guru penggerak. Di hari berikutnya, tanggal 14 Juni 2024, saya mulai mengerjakan pretest pada LMS Guru Penggerak. Setelah itu, saya mulai mempelajari panduan dari materi pada modul 1.1 yang tersedia di LMS tersebut. Topik pertama yang saya bahas yaitu prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya banyak mendapat pencerahan tentang peran seorang pendidik dalam menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, saya mulai mengikuti lokakarya orientasi bersama kepala sekolah dan guru senior di sekolah saya mengajar. Kegiatan ini dibuka oleh BGP Provinsi Sumatera Selatan pada sesi pertama, dan di sesi kedua dipandu langsung oleh pengajar praktik Kota Lubuk Linggau. Kegiatan belajar pada minggu pertama ini juga dibimbing penuh oleh fasilitator melalui forum diskusi dan ruang kolaborasi. Saya juga mendapat banyak masukan dari rekan-rekan peserta satu kelas. Adapun kendala yang saya alami selama 2 minggu ini, saya belum enjoy dalam mengikuti ritme kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Saya masih mencari gaya yang pas dalam memanajemen waktu mengerjakan tugas LMS dan kegiatan saya di kehidupan sehari-hari. Namun saya percaya kendala ini bisa saya atasi dengan memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Setelah mempelajari modul 1.1, kenyataan praktik pembelajaran yang saya lakukan belum mencerminkan sepenuhnya konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya belum konsisten dalam mengamalkan konsep Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, yang menunjukkan peran guru dalam memberikan dukungan moral dan emosional yang mendalam kepada siswa. Fokus pembelajaran saya selama ini masih pada pencapaian materi pembelajaran, sedangkan pembangunan koneksi emosional belum optimal. Yang kedua, feeling, perasaan. Pada awal kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya merasa sedikit cemas dan khawatir dalam mengikuti kegiatan secara menyeluruh, karena jadwalnya ternyata sangat padat. Namun kembali lagi ke tekad awal saya, bahwasanya saya berkomitmen untuk terus belajar serta mengembangkan diri dalam kepemimpinan dan pembelajaran. Selain itu, saya juga merasa senang banyak mendapatkan pencerahan, berbagi pandangan dan solusi mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya konsep guru berhamba pada murid, dan implementasinya terhadap pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah merefleksikan diri saya terhadap konsep menghamba pada murid, saya merasa bahwa diri saya belum menjadi guru yang baik dalam mengimplementasikan pembelajaran berpihak pada murid. Saya merasa belum sepenuhnya memberikan pelayanan serta memfasilitasi belajar sesuai kebutuhan, yang menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Yang ketiga, finding, pembelajaran.
Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran memiliki peran penting dalam membawa tuntunan keselamatan, kemerdekaan belajar dan menciptakan manusia berbudi luhur dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Konsep tuntunan keselamatan. Pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membekali siswa dengan pemahaman tentang keselamatan pribadi, sosial, dan lingkungan. Kemerdekaan belajar. Konsep kemerdekaan belajar menekankan pentingnya memberi ruang kepada siswa untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri, menemukan potensi mereka, dan mengembangkan kemandirian dalam proses belajar. Berbudi luhur. Pendidikan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual siswa, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moralitas yang tinggi. Menciptakan manusia yang tangguh. Pendidikan yang efektif tidak hanya mempersiapkan siswa untuk memenuhi standar akademis, tetapi juga untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan kepribadian yang kuat dan ketangguhan mental. Untuk mendorong terciptanya tujuan dari pendidikan dan pengajaran secara optimal, maka konsep guru menghamba pada murid dapat diterapkan. Konsep menghamba pada murid tidak bermakna secara harfiah bahwa murid harus dimanjakan atau diberi segala yang mereka inginkan. Sebaliknya, konsep ini lebih mengacu pada sikap dan prinsip yang mendasari hubungan antara guru dan murid secara konteks pendidikan yang sehat dan efektif. Guru memberikan pelayanan, memfasilitasi kebutuhan murid, membangun hubungan yang bermakna, menjadi panutan dan pembimbing, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, mempromosikan pertumbuhan potensi siswa. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang berdaya saing di masa depan. Konsep menghamba pada murid dalam konteks pendidikan Indonesia dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip filosofis dari Ki Hajar Dewantara yang juga tercermin dalam 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madjo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya memberikan teladan atau contoh yang baik bagi siswa. Seorang guru yang menghamba pada murid akan menjadi contoh yang baik dalam berperilaku, nilai-nilai, dan dedikasi terhadap pendidikan. Ing Madjo Mangunkarso, di tengah membangun motivasi. Guru yang menerapkan prinsip ini akan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kemandirian dalam pembelajaran. Dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan semangat. Konsep ini menyoroti peran guru dalam memberikan dukungan moral dan emosional yang mendalam kepada siswa. Seorang guru yang menghamba pada murid akan memberikan dorongan semangat, dukungan, dan bimbingan yang berkelanjutan. Yang keempat, future, penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya tentunya ingin memperbaiki praktik pembelajaran yang lebih mengutamakan kebutuhan murid. Adapun strategi yang ingin saya terapkan sebagai berikut. Mengenal siswa secara individual. Mengenal setiap siswa secara personal, termasuk gaya belajar, minat, kekuatan, dan tantangan mereka. Ini dapat dilakukan melalui observasi, percakapan pribadi, atau penilaian awal yang komprehensif. Diferensiasi pembelajaran. Saya dapat mengadaptasi metode pengajaran dan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Ini bisa mencakup penggunaan bahan bacaan yang berbeda, pengaturan kelompok yang beragam, atau tugas yang menantang secara personal. Menerapkan pembelajaran aktif. Mengintegrasi berbagai strategi pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, simulasi, dan eksperimen praktis. Ini membantu siswa terlibat secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran mereka. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi pendidikan. Saya ingin memampatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran berpihak pada murid, seperti platform pembelajaran digital yang menunjukkan personalisasi pembelajaran, ketersediaan sumber daya yang beragam, dan memfasilitasi kolaborasi antar siswa.